Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Hari ini kita sudah memasuki, amin. Hari ini kita merasakan cuaca yang begitu dingin. Sudah semakin dingin di setiap hari, karena kita sebentar lagi akan memasuki musim dingin. Minggu depan kita akan memasuki musim dingin ya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita akan memasuki pertengahan tahun, bulan Juni minggu depan ya. Tidak terasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang masih menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Hari ini juga adalah hari peringatan bahwa hari pencurahan Roh Kudus ya. Hari ini peringatan bagi kita umat-umat Tuhan untuk memperingati bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Di Kisah Para Rasul 2 di situ sudah dikatakan di saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya ya. Gereja Pentakosta ya. Hari Pentakosta terjadi pada hari itu. Dan hari ini kita memperingati kembali bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus kepada gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuja dan memuji Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise God, praise God. Puji Tuhan. Let's pray. Our Father who are in heaven, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami datang pada hari ini Bapa di hadiratmu yang kudus untuk menyerahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini Bapa hanya di dalam tanganmu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan ya Bapa, karena missions adalah milik Tuhan. Missions bukan milik kami ya Bapa. Kami hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, sehingga Tuhan mau mempercayakan kami untuk mengelola Missions and Prayer House Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami yang tidak ada apa-apanya, kami yang hanya seorang yang hina Bapa, yang tidak ada apa-apanya. Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kami, sehingga Tuhan mau mengangkat kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, dan Tuhan yang mau menjadikan kami sebagai alat-alat-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Bapa atas kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan Roh-Mu ya Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan Roh-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa, baik di luar, baik di dalam, di setiap ruangan Bapa. Ada Roh-Mu yang
melayang-layang Bapa Roh Tuhan yang memenuhi Bapa tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tutup bungkus Bapa dengan darah-Mu, dengan darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan Bapa. Ampuni kami Bapa, orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu Bapa. Semua hanya karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, sehingga Tuhan mau melayakkan kami untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Serahkan keluarga kami ya Bapa, yang belum bertobat, biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan Bapa. Hidup mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi Tuhan boleh selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu, ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, praise God. Kita akan angkat pujian, haleluya. Ajaiblah Tuhan, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhanku yang heran.
ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, praise God. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelar, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin.
hari. Amin. Jadikan pelita dan gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mencari domba, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Takkan ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Takkan ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawanan mereka tersimpan luka, namun ku mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih
sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Mereka perlukan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami perlukan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mereka perlukan. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, mereka perlukan Engkau ya Bapa. Mereka perlu Engkau, mereka perlu untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami juga perlu Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau untuk mengenal Engkau lebih erat lagi Bapa. Biarlah Tuhan yang terus
terus menolong kami. Tuhan terus menolong kami, memimpin kami setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada hamba-Mu ini untuk boleh sharingkan kebenaran firman-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, urapan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat Tuhan, agar semua boleh disampaikan kebenaran. Tidak ada lain hanya kebenaran ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, God is good ya. Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di situ sudah dikatakan bahwa Hari Pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus ke atas gerejanya, ke atas murid-muridnya. Jadi pada hari itu terjadilah gereja Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus ke atas gereja Tuhan ya. Itulah disebut hari Pentakosta. Puji Tuhan. Hari ini juga sudah cukup dingin ya saudara. Kita sudah hampir memasuki musim dingin. Minggu depan kita sudah memasuki musim dingin. Jadi waktu begitu cepat berlalu ya. Tidak terasa kita sudah mau memasuki lagi pertengahan tahun ya di 2021. Jadi tidak terasa waktu begitu cepat. Puji Tuhan. Hari ini yang saya mau sharingkan yaitu masih di dalam pemberitaan, yaitu mengenai hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, di mana kita akan memberitakan lebih banyak lagi mengenai akhir zaman ya. Jadi akhir zaman yang sudah semakin mendekat ya. Kita harus tetap memberitakan untuk memperingati orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum diselamatkan. Jadi kita harus memberikan pemberitaan firman Tuhan di akhir-akhir 2021 ya. Kita sudah berada di tahun 2021. Jadi kita sudah seharusnya lebih banyak lagi memberitakan tentang akhir zaman. Jadi agar setiap orang boleh bersiap-siap, boleh berjaga-jaga untuk mencari Tuhan, untuk mencari Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, karena itulah poinnya yang kita mau beritakan, yang kita mau sampaikan. Kami mau memberitakan bahwa kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ya. Jadi biarlah kita semua mau berjaga-jaga di dalam doa dan tetap waspada dengan apapun yang terjadi pada saat ini di muka bumi ini. Artinya kita tidak perlu panik, kita tidak perlu gelisah, kita tetap harus berdiri teguh dengan iman di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya. Jadi kita tetap harus berdiri teguh dan tetap harus tenang. Karena di saat kita tenang, kita dapat berdoa. Amin, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan di-sharingkan, diambil dari 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini dari 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita mau bacakan sama-sama, biarlah kita semua mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk sama-sama
firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama, mulai dari ayat yang pertama. Oke, pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-7 dari perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi perikopnya mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan semesta alam ya. Jadi di dalam Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, di sini kita mau belajar sama-sama di dalam perikop hari ini, yaitu perikop apa ini? Keadaan manusia pada akhir zaman ya. Jadi perikopnya hari ini keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman ini kita akan selidiki sama-sama lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita akan sama-sama belajar dan mempelajari keadaan manusia pada akhir zaman ini ya. Dan kita sudah menyaksikan begitu banyak kesaksian, begitu banyak kejadian-kejadian ya pada saat ini di dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Masa yang sukar. Jadi pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dan di situ dikatakan ya, ayat pertama, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita harus mengerti bahwa tes cek 23 bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi di dalam ayat yang pertama dikatakan ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa itu maksudnya seperti waktu-waktu yang sukar ya. Jadi akan datang, dan kita pun sudah mengalami pada saat ini ya, kita sudah mengalami masa-masa yang sukar. Artinya ini belum terlalu sukar bagi kita. Masa-masa yang kita hadapi saat ini belum terlalu sukar. Artinya belum sampai kesukaran yang besar ya. Kita masih menghadapi kesukaran yang kecil artinya ya. Dari semenjak tahun 2020 COVID keluar ya, dan sampai ke dalam 2021 kita memasuki tahun 2021, kita mengalami lagi ya
kejadian-kejadian yang lain, gempa bumi, kebanjiran ya, tanah longsor, semua itu ya kita mengalami juga. Artinya kita menghadapi semua itu, kelaparan ya, dan juga sakit penyakit, dan sekarang ini kita menyaksikan bahwa ada peperangan antara Israel dan Palestina. Jadi di dalam ayat yang pertama di situ sudah dikatakan saudara bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar pada hari-hari terakhir ya. Akhirnya maksudnya artinya yaitu pada akhir-akhir zaman ini kita akan merasakan, mengalami masa-masa yang sukar. Jadi saudara, kita harus sadari bahwa masa-masa yang sukar ini memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan ya, yang mana akan ada masa-masa yang sukar pada zaman-zaman akhir, yaitu hari-hari terakhir ini. Dan itu sudah kita saksikan pada saat ini. Kalau diteruskan ke ayat yang kedua, coba kita bacakan ayat yang kedua. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia, ini ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan menjadi hamba uang. Jadi di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi di ayat yang kedua pun sudah dikatakan jelas ya bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi manusia zaman sekarang ini saudara itu akan menjadi orang-orang yang egois ya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka sudah tidak mau memperdulikan lagi kepentingan orang lain atau memperdulikan orang lain yang memerlukan pertolongan kita, yang memerlukan perhatian dari kita ya. Artinya manusia di zaman akhir ini akan mencintai dirinya sendiri ya, akan menjadi orang-orang yang egois ya. Karena zaman akhir ini memang sudah seperti itu, sudah dinubuatkan bahwa manusia akan mengasihi dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi artinya kita harus mengerti dan sadari bahwa zaman akhir ini, di akhir-akhir hari-hari terakhir ini ya, kita akan mengalami masa-masa yang sukar dan akan menyaksikan bahwa manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi kita harus memperhatikan ya, pada hari ini kita mempelajari lagi bagaimana Tuhan mau mengajar kita lagi pada hari ini untuk menghadapi akhir-akhir hari-hari terakhir, yaitu menuju kepada akhir zaman ya, kedatangannya hari Tuhan. Dan kita mau teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat 2 belum selesai. Ayat 2, oke, teruskan lagi ke ayat yang kedua. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Jadi kita bacakan lagi ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Jadi artinya menjadi hamba uang itu manusia akan kebingungan dengan uang. Mereka hanya memikirkan mengenai uang. Jadi uang dan uang. Jadi manusia di akhir zaman seperti itu ya. Mereka akan memikirkan mencari uang terus, mencari uang. Walaupun sudah cukup, mereka masih merasa belum cukup. Jadi mereka akan menjadi hamba uang karena mereka hanya memikirkan untuk mencari uang sampai mereka sudah dapat penuh masih juga tidak puas. Artinya dan pada akhirnya mereka menjadi hamba uang. Dan di ayat yang kedua diteruskan lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi artinya mereka akan membual itu menjadi buas ya, menjadi liar, membual menjadi liar dan menyombongkan diri. Jadi mereka sudah seperti orang-orang liar ya, orang-orang yang tidak terpelajar lagi, orang-orang yang sudah tidak berpendidikan lagi. Mereka menjadi orang-orang membual,
membual itu tidak memperdulikan lagi. Mereka hanya memikirkan diri sendiri ya, dan mereka akan menjadi sombong, angkuh. Jadi mereka hidup di dalam keangkuhan hidup, kesombongan ya. Itulah artinya orang-orang di zaman akhir ini. Teruskan lagi. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi orang-orang zaman ini, akhir ini akan menjadi orang-orang yang memfitnah, yang selalu menjadi orang-orang pemfitnah ya. Mereka memfitnah orang seenak mereka, mereka tidak peduli benar atau tidak fitnaan itu. Mereka memfitnah orang dengan semau mereka, seenak mereka. Apapun mereka mau pikirkan, mereka main fitnah orang sembarangan. Ya, mereka tidak memperdulikan apa yang mereka katakan itu benar atau tidak. Mereka hanya mau memfitnah, ya. Jadi artinya inilah manusia di akhir zaman. Teruskan lagi. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi artinya mereka akan melawan kepada orang tua mereka. Mereka tidak mau mengasihi orang tua mereka. Mereka tidak mau memperdulikan orang tua mereka. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua mereka, ya. Mereka akan melawan, menentang orang tua mereka. Artinya mereka akan seperti manusia seperti ini di akhir zaman. Mereka akan menjadi seperti itu ya. Mereka menentang orang tua, tidak mau mendengar nasihat orang tua. Mereka akan melawan orang tua. Yaitulah manusia pada akhir zaman ini. Teruskan lagi. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Artinya tidak tahu berterima kasih. Ya, apapun yang mereka sudah terima, sudah dapatkan, mereka masih tidak tahu berterima kasih. Artinya mereka orang-orang egois. Mereka sudah tidak memperdulikan. Yang mereka tahu, mereka harus mencari uang, mendapatkan uang, mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi inilah orang-orang di akhir zaman ini ya. Di akhir zaman, hari-hari terakhir akan menjadi orang-orang seperti itu. Dan teruskan lagi. Tidak pedulikan agama. Tidak pedulikan agama. Jadi mereka juga tidak memperdulikan agama ya. Mereka tidak mau pusing dengan agama. Artinya mereka tidak mau tahu dengan agama karena mereka mau menjadi orang-orang yang ateis. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak mempunyai agama. Mereka hanya mau menjadi orang-orang liar. Artinya orang-orang membual itu ya. Di ayat yang kedua tadi, orang-orang membual, orang-orang yang tidak mau diatur, tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Inilah orang-orang di akhir zaman, manusia pada akhir-akhir zaman, di zaman terakhir ini. Ya, teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Jadi orang-orang seperti ini tidak tahu mengasihi. Mereka tidak mau mengasihi sesama mereka. Mereka tidak mau mengasihi keluarga mereka. Mereka tidak mau mengasihi siapapun. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Jadi inilah manusia di zaman akhir. Manusia di di hari-hari terakhir. Ya, inilah manusia yang akan menjadi manusia yang akan kita semua akan menghadapi orang-orang seperti ini pada akhir zaman ya. Jadi manusia yang tidak memperdulikan lagi, tidak tahu berterima kasih. Kita teruskan lagi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai, apalagi berdamai. Tidak mau berdamai. Mereka artinya tidak suka damai. Mereka lebih suka kekacauan. Mereka lebih suka membuat kekacauan, membuat masalah, create problem to others ya, atau kepada siapa saja. Inilah manusia di akhir zaman. Mereka lebih suka membuat kekacauan daripada kedamaian. Mereka against peace. Mereka tidak mau kedamaian. Teruskan lagi. Suka menjelekan orang. Suka menjelekan orang. Jadi mereka suka menggosip. Sukanya gosip-gosip terus. Menggosipkan orang lain, rumah tangga orang. Mereka mau pusing. Mereka mau campur rumah tangga orang, keluarga orang. Mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri, sudah tidak karu-karuan. Hidup mereka sudah kacau balau. Mereka masih juga pusing dengan urusan orang, dengan rumah tangga orang. Banyak sekali zaman itu sekarang ya. Kita melihat manusia seperti itu. Itu ada di dalam gereja pun seperti itu. Banyak manusia seperti itu di dalam gereja. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi. Ya, mereka hanya mau mengacaukan orang lain, tidak mau mencintai kedamaian ya. Artinya mereka tidak suka kedamaian. Mereka lebih suka create problem ya to others. Jadi inilah manusia di akhir zaman. Teruskan lagi. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Jadi tidak dapat bertahan diri, tidak mau menahan diri. Ya, maksudnya tidak bisa kontrol diri, tidak dapat mengontrol diri ya. Inilah manusia di akhir zaman.
mereka akan seperti itu ya, membual semua dan tidak dapat mengontrol diri. Artinya mereka hanya mau mengikuti keinginan mereka, keinginan daging mereka ya. Jadi mereka tidak mau mengontrol diri mereka. Apapun yang mereka mau, mereka akan lakukan. Artinya seperti itu, tidak dapat mengontrol diri. Teruskan lagi. Garang tidak suka yang baik. Garang itu artinya pemarah ya. Jadi garang itu mengerikan. Garang itu sadis ya. Orang-orang di akhir zaman, manusia di akhir zaman akan menjadi seperti itu, sadis. Ya sadis, serem gitu. Jadi pokoknya sadis, nggak peduli, sudah tidak punya perasaan lagi. Tidak mau memikirkan orang itu sakit hati atau enggak pusing. Pokoknya mereka pikir pusing amat sama lu gitu. Ini orang di akhir zaman, manusia pada hari-hari terakhir ya. Ini sudah dinubuatkan ya oleh firman Tuhan. Jadi teruskan lagi. Ayat 4. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu. Suka mengkhianat. Jadi suka sekali mengkhianati orang, suka sekali mengkhianati sesama ya, mengkhianati keluarga. Jadi inilah manusia di akhir zaman akan menjadi seperti ini ya, suka mengkhianati. Dan juga teruskan lagi, tidak berpikir panjang, tidak mau pusing lagi. Jadi apapun yang mereka mau lakukan, mereka tidak mau pikirkan lagi. Mereka hanya mau melakukan apa yang kata hati mereka mengatakan kepada mereka. Mereka hanya melakukan itu. Mereka tidak mau berpikir panjang, tidak mau lagi pikir apakah itu akan mendatangkan hukuman, apakah itu akan mendatangkan maut atau kebinasaan. Mereka tidak mau pusing lagi. Jadi tidak mau memikirkan apapun ya. Teruskan lagi. Belaga tahu. Jadi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi belaga tahu, artinya belaga tahu itu sok tahu gitu ya. Gimana orang zaman akhir begitu ya, walaupun nggak ngerti, nggak tahu, tapi sok tahu, belaga tahu. Jadi artinya gue lebih tahu dia daripada lu siapa sih gitu. Lu tahu apa gitu ya, gue lebih pengalaman tahu gitu. Jadi ini orang manusia di zaman akhir seperti ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Mereka kalau kita memberi nasihat firman, mereka akan mengatakan, siapa sih lu? Sok tahu banget gitu. Nah, jadi mereka pikir gue lebih tahu, jadi sok tahu ya. Jadi artinya belaga tahu, padahal nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi belaga tahu gitu loh. Merasa diri paling benar, paling tahu, paling pintar. Nah, ini orang-orang seperti ini. Karena di keluarga pun ada, di dalam keluarga pun ada manusia seperti ini nih di zaman akhir ya. Jadi mereka tidak memperdulikan apa yang kamu katakan, dinasihatkan firman, tidak mau mendengarkan, justru menentang. Artinya inilah orang-orang yang sok tahu, belaga tahu, tidak tahu, belaga tahu, dan sok tahu ya. Teruskan lagi. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi artinya mereka lebih suka menuruti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu itu banyak arti. Artinya mereka lebih menuruti hawa nafsu mereka. Artinya nafsu jahat, atau nafsu seks, atau nafsu amarah ya. Jadi kalau mereka mau marah, mereka ikuti nafsu marah itu. Mereka tidak bisa kontrol, tidak bisa menahan diri. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka rasa mereka mau marah gitu. Jadi seperti tadi dikatakan di ayat yang kedua, garang ya. Garang itu seperti itu. Tidak menahan diri, tidak bisa kontrol diri, tidak ada penguasaan diri untuk mengontrol amarah kita ya. Kita hanya ikuti aja emosi. Begitu naik pitam, orang bilang itu, orang Manado bilang naik pitam, langsung meledak, gubrak, marah-marah, akhirnya capek sendiri, pusing sendiri karena tidak bisa kontrol emosi, tidak bisa mengontrol amarah itu, hanya mau meledak. Ya, banyak orang meledak akhirnya sakit jantung, mati ya. Itu kan merugikan diri sendiri. Artinya inilah manusia di akhir zaman. Seperti ini modelnya ya saudara. Harap aja kita jangan sampai seperti itu. Jadi di dalam ayat yang keempat tadi, di situ dikatakan mereka lebih suka menuruti hawa nafsu daripada apa tadi? Menuruti Allah. Daripada menuruti Allah. Jadi lebih suka menuruti hawa nafsu. Inilah manusia di akhir zaman. Di waktu-waktu terakhir ini ya, di masa-masa terakhir inilah manusia pada zaman akhir ini yang mereka lebih suka menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu
yang akan membawa mereka binasa justru. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka lebih suka, lebih menikmati hawa nafsu mereka, artinya kedagingan mereka. Mereka lebih suka kedagingan itu, menikmati kedagingan mereka daripada menuruti Tuhan, menuruti Allah ya, menuruti perintah-perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyukai hal-hal yang demikian. Mereka tidak menyukai hidup kekudusan itu, hal-hal demikian. Mereka tidak menyukai, mereka lebih menyukai hawa nafsu mereka, kedagingan mereka, menikmati kedagingan hawa nafsu. Ya, itulah zaman manusia zaman ini. Biarlah kita semua boleh diajar pada hari ini agar kita semua tidak menjadi manusia seperti ini ya. Teruskan lagi ke ayat yang selanjutnya. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, jadi secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka. Padahal itu hanya seperti berpura-pura. Secara lahiriah ya mereka menjalani ibadah mereka. Ya, artinya seperti tidak sempurna ya. Secara lahiriah mereka masih menjalani ibadah mereka secara lahiriah. Teruskan lagi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi artinya mereka memang secara lahiriah masih beribadah ya. Tetapi mereka sudah tidak sadari gitu loh ya. Mereka sudah memungkiri kekuatan Allah. Jadi artinya kekuatan Allah. Mereka sudah tidak memiliki lagi ya kekuatan Allah itu. Tetapi secara lahiriah mereka masih beribadah. Teruskan lagi. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Artinya kita harus menjauhi mereka. Maksudnya tidak boleh membenci, tetapi jauhilah mereka ya. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk membenci sesama kita. Tuhan hanya mengajar kita menjauhi orang-orang seperti itu ya, karena orang-orang seperti itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita untuk menjauhi mereka, orang-orang yang seperti ini. Teruskan lagi. Ayat ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi di ayat yang kelima, bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat ke-6. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Jadi mereka di antara mereka itu terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain. Artinya di antara mereka itu terdapat orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang yang tidak baik ya, yang ada sama mereka hanya semua yang tidak baik. Artinya terdapat di antara mereka orang-orang yang seperti itu. Lalu teruskan lagi. Menyeludup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang apa? Syarat dengan dosa. Dan syarat dengan dosa. Yang syarat dengan dosa. Jadi artinya mereka itu mencelakakan perempuan-perempuan lemah ya. Jadi artinya orang-orang seperti itu kita harus jauhi ya, karena mereka itu mau mencelakakan perempuan-perempuan yang lemah, yang tidak berdaya. Jadi artinya mereka adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya menikmati hawa nafsu mereka ya, kedagingan mereka. Inilah orang-orang seperti itu di akhir zaman ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat 6 masih continue. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi artinya mereka dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nafsu itu hawa nafsu ya. Jadi nafsu birahi, nafsu jahat ya,
semua itu ya, jadi kedagingan, semua serba kedagingan. Artinya orang-orang di akhir zaman ya, manusia di akhir zaman akan menjadi seperti itu ya. Jadi penuh dengan nafsu kedagingan, hanya ada kedagingan di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Mereka tidak mau memikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal surgawi ya, mengenai hal-hal firman. Mereka tidak tertarik dengan semua itu. Kalau kita katakan kepada mereka, mereka berbalik marah, mereka berbalik menentang kita ya, melawan kita. Inilah manusia di akhir zaman, manusia pada akhir-akhir zaman ini ya. Mereka akan menjadi orang-orang seperti itu. Teruskan lagi ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi orang-orang seperti ini walaupun mau diajar tetapi tidak pernah mengenal kebenaran ya, karena mereka itu terlalu bebal ya. Orang-orang seperti ini, orang-orang inilah manusia di akhir zaman, dinubuatkan di dalam firman Tuhan bahwa orang-orang seperti ini ya, mereka seperti itu. Mereka yang orang-orang yang membual ya, orang-orang yang hanya mementingkan kedagingan mereka. Jadi mereka itu walaupun mau diajar bagaimanapun ya, tetap mereka tidak bisa mengenal kebenaran itu ya. Artinya mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka, dengan keduniawian mereka. Inilah manusia di akhir zaman ya, manusia seperti ini. Mereka terlalu sibuk dengan keduniawian mereka. Jadi mereka itu sulit untuk diajar, sulit untuk mengenal kebenaran ya. Artinya mereka karena terlalu mementingkan hawa nafsu mereka, nafsu jahat, nafsu segala macam, nafsu daging, kedagingan, itu semua yang ada di dalam orang-orang pada manusia pada akhir zaman ini ya, manusia di zaman akhir ini ya, di hari-hari terakhir. Jadi Tuhan sudah nubuatkan bahwa manusia di akhir zaman akan menjadi seperti ini ya. Mereka akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan segala macam, itu sudah dikatakan ya di ayat-ayat yang kita sudah bacakan tadi. Jadi saudara coba bacakan lagi ayat yang ke-7. Ya, bacakan lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang walaupun selalu ingin diajar, artinya mereka ingin diajarkan, artinya mereka mau diajar gitu loh. Jadi orang-orang di akhir zaman ini seperti ini, mau diajar tetapi sulit untuk mengenal kebenaran itu. Mengapa mereka seperti itu, sulit untuk mengenal kebenaran? Karena mereka tidak serius. Artinya mereka mau diajar, mereka mau senang gitu diajar, tetapi tidak serius, tidak menanggapi serius dengan pengajaran-pengajaran itu. Artinya pengajaran yang mereka terima pada hari itu hanya bertahan hanya di dalam 1 jam saja, atau hanya 45 menit, atau paling lambat 2 jam. Dan setelah 2 jam, pengajaran itu hilang dari pikiran mereka. Artinya tidak tertanam di dalam hati mereka. Jadi firman Tuhan yang sudah mereka pelajari, yang sudah diajarkan kepada mereka, tidak jatuh di tanah yang subur. Artinya firman Tuhan yang mereka pelajari, karena di situ dikatakan di ayat yang ke-7 ya, walaupun mereka selalu ingin diajar, tetapi sulit untuk mengenal kebenaran itu. Jadi artinya memang sudah begitu mereka, karena itu kurang serius. Artinya tidak mau serius. Kalau diajar, suruh mendengarkan baik-baik, suruh mengerti dengan hati, jangan tutup hati. Itu hati harus dibuka lebar-lebar di saat firman Tuhan sedang disampaikan, sedang diajarkan kepada kita. Kita harus membuka hati lebar-lebar, dan jangan kita hanya terlena dengan zona nyaman kita. Akhirnya kita sudah kehilangan berkat Tuhan itu dari firman Tuhan yang sedang diajarkan kepada kita ya. Jadi banyak orang kehilangan berkat Tuhan dari pengajaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu mereka tidak mengenal kebenaran, karena mereka miss out ya. Mereka tidak serius mendengarkan, mereka tidak memperhatikan dengan baik bahwa Tuhan sedang berbicara lewat hambanya.
Tuhan sedang mengajar lewat hambanya, tetapi banyak orang tidak memperdulikan. Mereka hanya tidur di saat firman Tuhan disampaikan. Mereka tertidur, akhirnya iblis mencuri berkat firman itu, dan mereka tidak mendapatkan berkat firman itu. Artinya orang-orang di akhir zaman ini akan menjadi seperti itu. Mereka sulit untuk mengenal kebenaran karena mereka tidak ada keseriusan di dalam mengenal kebenaran itu. Mereka hanya bermain-main. Istilahnya mereka tidak mau serius. Mereka hanya setengah-setengah hati untuk mengetahui kebenaran itu. Mereka hanya bermain-main, tidak pay attention dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak mau memperhatikan pengajaran itu dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu mereka sulit untuk mengenal kebenaran itu. Jadi inilah firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Pada hari ini biarlah saudara dan saya boleh mengenal kebenaran itu, bahwa Tuhan sudah mengajar kita berulang-ulang kali bagaimana kita harus mengenal kebenaran, ya, agar kita tidak dapat disesatkan oleh angin-angin pengajaran di luar sana. Oleh sebab itu kita harus mempelajari firman Tuhan itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, agar kita tidak gampang disesatkan. Karena banyak sekali nabi-nabi palsu, ya, pengajar-pengajar sesat. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang memperingati kita, ya, mengajar kita agar kita semua harus belajar. Karena kurang pengetahuan manusia binasa, ya, lack of knowledge, ya, people perish because of lack of knowledge. Jadi jangan sampai kita seperti itu, kurang pengetahuan lalu kita binasa, ya, karena kita tidak tahu kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran. Seperti di ayat yang ke-7, ya, sulit untuk mengenal kebenaran, ya, karena kita tidak serius untuk mengenal kebenaran itu. Kita tidak mau ambil serius dengan sungguh-sungguh, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran itu yang sudah diajarkan kepada kita, ya. Jadi agar kita firman itu boleh tinggal bertumbuh di dalam hati yang subur, di tanah yang subur, yaitu hati kita yang mengerti, dan mengerti artinya mengerti di dalam hati dan menyimpannya, ya, dan juga merenungkan firman itu siang dan malam. Inilah orang-orang yang akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan setia untuk menuruti kebenaran firman Tuhan, setia untuk menjalani perintah-perintah Tuhan. Artinya firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, kita harus pay attention, harus take it seriously, harus terima dan pelajari dengan sungguh-sungguh, agar kita semua boleh belajar dan boleh diajar oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, saudara, boleh menolong kita, boleh membawa kita untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam karakter kita, di dalam perjalanan kita, journey kita, ya, perjalanan kita menuju kepada kekekalan itu, ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah bosan untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan firman-Nya atau mendengarkan pengajarannya. Kita akan menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan lawatannya. Amin. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan itu sangat menolong kita, membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Saudara, jadi hari ini kita sudah mempelajari lagi tentang bagaimana kita harus mengetahui manusia pada akhir zaman. Manusia di zaman akhir ini yang sudah kita hadapi, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Begitu banyak manusia yang sudah tidak memperdulikan orang lain, tetapi mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Mereka hanya mengejar
mengejar harta, mengejar uang, ya, mengejar keangkuhan hidup, mengejar kedagingan hidup, ya, hidup di dalam keduniawian, kedagingan. Mereka hanya mengejar hal-hal yang akan membinasakan mereka. Inilah manusia pada zaman akhir ini, di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang mengajar kita. Tuhan hanya berbicara lewat hamba-hambanya untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita, umat manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mau mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Firman Tuhan semesta alam yang sudah disampaikan lewat hamba-hambanya tidak akan kembali sia-sia. Itu adalah firman Tuhan, kebenarannya. Amin, puji Tuhan. Kita akan serahkan semua firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang sempurnakan dan Tuhan yang memuduskan. Amin, puji Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap mau belajar dan belajar dan belajar. Jangan pernah bosan belajar, karena begitu banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang belum kita ketahui. Kita harus tetap belajar dan belajar. Amin, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya tetap semangat di dalam Tuhan, walaupun apapun yang terjadi di muka bumi pada saat ini. Kita tetap mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin, puji Tuhan. Jadi kita semua harus merasakan kasih Tuhan itu yang begitu besar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada saat ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berdoa untuk keadaan yang terjadi di muka bumi ini, dan kita harus berdoa untuk Israel, untuk Palestina. Kita harus berdoa untuk bangsa ini, karena Tuhan akan memulihkan bangsa ini pada akhir kedatangannya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan teruskan lagi untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau doakan setiap pokok doa kita agar Tuhan agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan mendoakan orang-orang yang harus didoakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami mau serahkan Bapa firman-Mu yang sudah disampaikan, ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang meteraikan firman-Mu, Bapa. Tuhan yang meneruskan Bapa firman-Mu, Bapa, lewat sosial media, Bapa. Tuhan pakai sosial media, Bapa, untuk membawa firman-Mu, untuk membawa Injil Allah sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berjeripaya, Bapa. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Pakai mereka, berkati mereka, Bapa. Lindungi mereka dimanapun mereka berada, Bapa. Mereka sangat mengasihi Engkau, Bapa. Mereka mau berkorban, memberitakan Injil hanya untuk karena mengasihi Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa, karena mereka sudah menerima anugerah yang begitu besar, yang tidak layak kami menerima anugerah itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk boleh menerima anugerah yang besar, anugerah Tuhan Yesus yang begitu besar dan ajaib. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan terus, Bapa, setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan juga, Bapa, terus, Bapa, setiap pemberitaan firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai, Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, Bapa. Hamba-Mu yang hina, Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena belas kasihan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, sehingga Tuhan
mau melayakkan hamba-Mu, untuk boleh berdiri di atas mezbah-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, dengan penuh kekurangan ini. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu terus Bapa, untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang tetap setia kepadamu dan tetap taat kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa setiap orang keluarga yang memerlukan Tuhan, kami serahkan mereka Bapa. Serahkan keluarga kami juga Bapa, bahwa mereka untuk datang kepada Tuhan, bahwa mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan kejahatan mereka Bapa, kenajisan mereka, agar mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga keselamatan jiwa-jiwa, kami berdoa terus untuk keselamatan jiwa-jiwa Bapa. Biarlah Tuhan yang mau menarik mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa untuk para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa Bapa. Tuhan terus tolong Bapa. Kami mau serahkan Bapa Israel, Palestina. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang hadir Bapa di tengah-tengah mereka. Tuhan yang membawa damai itu. Tuhan adalah pembawa damai. Tuhan adalah peacemaker. Engkaulah Tuhan yang akan membawa damai sejahtera itu di tengah-tengah mereka Bapa. Antara Palestina dan Israel tidak akan ada konflik lagi Bapa. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai mereka. Biarlah tangan Tuhan yang memegang mereka, tangan Tuhan yang menyertai mereka Bapa. Dan Tuhan yang akan melepaskan mereka Bapa dari setiap kesukaran-kesukaran besar Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Serahkan juga Bapa orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit, anak-anak yang sakit. Semua kami serahkan Bapa. Keluarga yang berduka di seluruh dunia Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga Bapa para dokter, tim medis, obat-obat, vaksin, vitamin yang dipakai semua Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki, Tuhan campur tangan. Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa bagi orang-orang, para misionari. Tuhan tolong juga mereka Tuhan. Memberkati para misionari Tuhan. Pakai mereka. Tuhan lindungi mereka Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Serahkan juga gereja-gereja-Mu Bapa yang belum bertobat Bapa. Tuhan bawa gereja-gereja-Mu untuk bertobat. Karena penghakiman akan datang. Akan lewat rumah Allah terlebih dahulu. Penghakiman itu akan datang Bapa, akan Tuhan akan membawa penghakiman itu kepada rumah Allah yang terlebih dahulu akan dihakimi. Oleh sebab itu Tuhan bawa gereja-gereja Tuhan yang belum bertobat, bawa mereka untuk bertobat Bapa, agar mereka tidak terlena di dalam zona nyaman mereka, sehingga mereka murka Allah turun ke atas mereka. Bawa mereka untuk bertobat Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa setiap pergumulan-pergumulan kami, beban kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan, Tuhan yang mau bermurah hati Bapa, untuk menolong kami, melepaskan kami Bapa, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan dan beban kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak pekerjaan mereka Bapa. Berkati Bapa cucu kami semua, berkati Bapa. Pakai mereka untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Bawa mereka Bapa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu Bapa. Hari-hari yang indah bersama-Mu Bapa. Di dalam suka dan duka kami tetap merasakan kasih Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa, terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Tempat tinggal kami dimanapun Bapa, serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga terus bersihkan hati dan pikiran kami dari segala kenajisan, kekotoran, kejahatan, dari dosa-dosa Bapa, kekejian semua Bapa. Bersihkan hati dan pikiran kami Bapa, dari hawa nafsu, percabulan semua Bapa, fornication Bapa. Lepaskan kami semua dari hati yang seperti itu atau pikiran seperti itu Bapa. Bersihkan Bapa hati dan pikiran kami dari semua
yang akan membawa kami binasa, Bapa. Tuhan bersihkan, karena dari situ terpancar kehidupan, agar hati dan pikiran kami boleh tetap bersih dan bersinar. Terima kasih Bapa, kuduskan terus kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kami. Biarlah Tuhan yang mengatur setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God is good, Tuhan Yesus baik, amin. Luar biasa Tuhan Yesus, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beribu-ribu terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Kita akan berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed.